Oke, baik. Saya akan kemudian memulai dulu dari awal artinya ya. Karena sambil menunggu kalian telah menyelesaikan hafalan klasifikasi virusnya, kalian jadi nanti akan berurutan setelah menghafal klasifikasi virus, DNA dan RNA, kita akan kemudian bertahap mempelajari dulu bagaimana cara hidup dari virus DNA, kemudian dari virus RNA berdasarkan hasil eh, apa namanya presentasi dari masing-masing yang nanti setelah kalian menghafal, kalian akan saya berikan tugas masing-masing masing-masing peserta akan diberikan satu nama virus yang kemudian harus dihafal struktur dan cara hidupnya ya. Jadi berarti cara hidup akan menyangkut apa? Akan menyangkut ketiga mekanisme yang begitu dia sudah masuk ke dalam host. Nah, kita berbicara virus, artinya kenapa dikatakan patogen? Otomatis karena begitu dia masuk ke dalam host, artinya dia akan menimbulkan satu keparahan atau suatu penyakit, makanya dikatakan patogen. Prosesnya dia masuk dikatakan patogenesis. Bagaimana caranya begitu dia masuk? Jadi sebenarnya dia akan bisa dikatakan berinfeksi itu begitu dia sudah full memasangkan semua perangkatnya ke dalam host. Nah, yang outline dari materi ini adalah kita akan mau memulai dulu bagaimana struktur dari sel tersebut. Dikatakan arsitek itu berarti berupa struktur dari terluarnya sampai ke dalam sel itu. Kenapa penting? Karena kita tahu sel ini adalah host yang akan kemudian ditempati oleh virus itu untuk melangsungkan hidupnya ya. Jadi otomatis karena kita sudah tahu sifat dari virus di pertemuan sebelumnya bahwa virus itu dia merupakan parasit obligat intraseluler, artinya dia mutlak butuh host untuk dia bisa melangsungkan hidupnya. Artinya begitu dia menumpang hidup di dalamnya, artinya semua aktivitas yang berlangsung di dalam sel itu dia harus seperti menyelinap dan tetap mengikuti semua kegiatan di dalam sel tersebut. Otomatis begitu dia sudah menetapkan hidupnya di satu, misalnya saja begini, satu virus yang kemudian biasanya disebarkan ke hewan, ada virus hewan kemudian ke hewan. Jadi setelah mereka merasakan si virus ini berarti sudah memilih bahwa host ini adalah cocok untuk tempat dia hidup. Karena apa? Berarti karena awal dia bisa masuk itu artinya reseptor pada permukaan virus tadi itu bisa mengenali reseptor antigennya bisa berkenali dengan reseptor pada membran, jadi kemudian bisa masuk ke dalam sel. Prinsip ini bisa kalian nanti bisa pelajari kenapa bisa kemudian satu antigen itu kemudian bisa bermutasi yang awalnya dulu cuma bisa menginfeksi berpatogen kepada hewan, kemudian bisa dari hewan juga akan ditransmisi ke manusia, kemudian manusia bisa menyebarkan ke organ yang lain, organisme yang lain, atau manusia ke manusia ya. Nah, kemudian di dalamnya ini kan mempelajari bagaimana itu replikasi. Replikasinya pun akan dibahas secara umum dulu, yaitu membahas secara umum bagaimana virus itu melangsungkan replikasinya, karena nanti kita akan lebih membahas per genomnya, akan berbeda prosesnya. Virus DNA itu berbeda mekanisme replikasinya, virus RNA pun juga berbeda mekanisme replikasinya. Bagaimana dengan proses patogenesisnya, nanti kita bisa lihat bagaimana prosesnya dia. Kalau misalnya kita bisa lihat nanti misalnya jenis cacar, kenapa bisa dia begitu kita bersentuhan antara kontak dengan kulit, juga bisa melalui airborne juga. Jadi kalau kenapa bisa seperti itu, tipe penularannya, kenapa virus itu tipe-tipe penularannya juga berbeda masing-masing ya.
Nah, kemudian selanjutnya kita akan membahas bagaimana pertahanan sel host itu. Jadi ini cuma saya memberikan secara umum saja, karena kalau kita membahas secara luas, ini sangat panjang mekanismenya, dan saya rasa tidak semua peserta di sini mengambil mata kuliah imunologi ya. Jadi kita mengambil pertahanan selnya secara umum saja, bagaimana sel host ini yang bertindak sebagai host ini memberikan pertahanan terhadap serangan virus. Nah, selanjutnya ini tadi struktur dasar dari sel yang kita tahu. Kalau misalnya ini berarti menyangkut permukaan sel tersebut. Belum kita menganggap satu organ, berarti satu permukaan sel itu otomatis akan terdapat permukaan dari organ kita ini kan paling permukaan sel permukaannya adalah berupa kulit. Ini sambil contoh bagaimana sampai ke dalam struktur terdalamnya kulit tadi itu. Kita lihat ini di atasnya ini berupa keratin yang kita tahu berupa sel kulit mati, yang kemudian di bawahnya itu ada beberapa jaringan yang membentuk satu matriks ya, membentuk matriks ekstraseluler. Di bawahnya ada sel epidermis ya, yang kemudian di dalamnya akan ada beberapa jenis-jenis sel yang berbeda-beda di dalamnya ya, berupa jaringan epitel, jaringan ikat. Itu kalian pasti harus memahami di biologi sel. Di bawahnya lagi ada laminal basal. Jadi kalau kalian tahu nanti bisa melihat bagaimana kalau misalnya virus itu sudah ada di bagian sini, itu biasanya akan sudah lebih bermigrasi dia. Biasanya sel kulit yang kemudian awalnya di sini muncul tumor di bagian epidermis, kemudian kalau dia sudah masuk ke dalam bagian basal, berarti itu sudah akan berpindah, kemudian bisa berpotensi menjadi sel kanker kalau dia sudah masuk ke laminal basal. Di bawahnya lagi adalah jaringan konektif, jaringan penghubung yang agak lebih longgar. Kalau sini agak rapat, di sini lebih longgar. Karena kenapa? Di bawahnya ini ada berupa banyak kapiler-kapiler yang menghubungkan di bawah di dalam jaringan ini. Kita lihat ada di sini fibroblast, ada proteoglikan, kemudian jaringan-jaringan fiber kolagen, dan kemudian di bawahnya ada pembuluh darah. Pembuluh darah otomatis ini yang dibawa oleh sel darah merah, kemudian ada kapiler-kapiler limpa. Jadi memang ini adalah strukturnya. Kita akan melihat nanti bagaimana struktur dari macam-macam virus tadi. Begitu dia bisa menembus pertahanan dari membran teratas ini, bisa menembus ini, otomatis dia akan diangkut, akan ikut dalam peredaran darah. Jadi kalau misalnya dia sudah memperbanyak dirinya ke bagian connective loss ini, konektif yang longgar ini, artinya virus itu sudah mengadakan viremia, atau dia sudah memperbanyak dirinya. Jadi dia memperbanyak dirinya di bagian ini, replikasinya di bagian ini, ya, di pembuluh darah. Nah, selanjutnya ini mengingatkan kembali lagi bagaimana struktur dasar dari membran sel itu. Kalian sudah tahu bahwa membran sel itu terdiri atas dua kutub, yang kutub kepala ya kepalanya yaitu berupa hidrofobik ya. Jadi kalau dia ketakut air di atas hidrofobik, kemudian bagian ekornya ini adalah bagian yang hidrofilik yang suka pada air, kondisi air. Kita tahu bahwa kondisi ini tadi bagi bagian kepala ini terdapat banyak komponen. Ada bagian kolesterol, ada glikolipid, kemudian ada protein. Di mana proteinnya nanti kita bisa lihat. Protein itu pada membran itu seperti ini modelnya. Ini adalah protein-protein yang dikatakan protein membran yang integral. Kita sudah tahu bahwa protein ini masing-masing ada fungsinya. Jadi dia seperti sebagai penjaga di membran permukaan, yang kemudian dia bisa akan sebagai penangkal materi atau molekul yang mau masuk. Mekanisme bagaimana virus itu bisa masuk ke dalam sel, berarti di sini protein ini ada juga yang berfungsi sebagai reseptor, yang kemudian di reseptornya tadi itu yang harus berpasangan dengan reseptor yang ada pada ligan pada virus tadi ya. Ini pengenalan dasarnya lagi kenapa virus itu bisa masuk melalui mekanisme reseptor ya. Kemudian mekanismenya di bawah ya,
Kalau dia masuk ke dalam sel artinya apa? Begitu dia mau masuk ke dalam sel, ada 3 hal yang strategi yang harus dilakukan. Seperti minggu lalu kita waktu kuliah Zoom, ada 3 strategi yang harus segera dia lakukan begitu dia masuk ke dalam sel, yaitu dia harus segera membuat viral RNA viralnya. Berarti RNA viral itu diperoleh dari proses apa? Proses transkripsi. Proses transkripsi kita tahu dalam mekanismenya dia membutuhkan apa? Dia membutuhkan enzim DNA polimerase, RNA polimerase. Sedangkala kita tahu bahwa virus tadi itu kalau misalnya dia cuma virus berupa virus DNA saja atau virus dia berupa virus RNA, bagaimana mungkin dia bisa melangsungkan mekanisme transkripsi dan sedangkan dia hanya membawa genom RNA. Otomatis dia dengan data dia adanya virusnya materinya tadi sendiri itu dia sendiri memiliki satu protein dia bawa sedikit bekal masuk ya. Jadi kita bisa lihat kalau misalnya dia jenisnya virus misalnya dia jenisnya poxvirus ini virus DNA, artinya dia langsung akan akan memiliki virus dia akan memiliki enzim berupa DNA dependent RNA polimerase. Artinya apa? Artinya dia akan membentuk virus virus DNA ini dari template-nya RNA ya, dari template-nya DNA. Jadi kemudian fungsinya itu berarti dia bisa membentuk mRNA. Jadi masing-masing ini bekalnya. Jadi begitu dia masuk ke dalam sel dia bawa enzimnya sendiri dan tapi otomatis dia butuh perangkat nanti karena kita tahu transkripsi itu bisa terjadi di dalam sel ya. Transkripsi itu bisa terjadi di dalam sel. Otomatis dia butuh perangkat mesin host yang diserang. Kemudian untuk selanjutnya adalah dia harus membuat protein viral. Protein viralnya itu harus dibentuk melalui proses translasi. Setelah nanti kita melihat mekanismenya kalau dia virus RNA atau virus DNA, nah kita perlu pahami dulu ini saja dulu bahwa begitu dia masuk ke dalam sel dia harus melakukan proses transkripsi untuk membentuk RNA, mRNA, kemudian dia harus melakukan translasi untuk membentuk protein. Protein dipakai untuk apa? Dipakai untuk penyusun kapsidnya. Nah, kemudian selanjutnya adalah yang paling penting di sini adalah melakukan bereplikasi. Bereplikasi adalah karena tadi setelah lengkap kapsidnya, kemudian proteinnya juga sudah lengkap, itu bagaimana? Untuk bisa menjadi satu virion satu partikel virus yang utuh artinya dia harus menyalin juga isi genomnya ya. Jadi isi genom itu harus direplikasi melalui proses replikasi. Ini yang kalian harus ingat dulu bahwa setiap virus yang masuk tadi itu membawa satu protein atau enzim yang akan nanti ada fungsinya masing-masing. Nah, kalau tadi seperti virus DNA ini dia memiliki satu enzim yang kita tahu karena dia merupakan virus DNA, artinya virus DNA artinya dia tidak memiliki genom RNA. Artinya dengan itu dia akan memakai enzim ini untuk bisa untuk bisa mensintesis mRNA. Kalian harus memahami dulu saja itu dogma sentral dari DNA, RNA, protein. Kita tahu sel eukariot itu kan tidak ada masalah dengan proses ketiga ini karena mereka memiliki dua-duanya genom DNA dan RNA. Sementara yang menjadi masalah di sini adalah virus hanya memiliki salah satu genom tadi, DNA saja atau RNA saja. Otomatis mereka harus memiliki strategi. Jadi kalau seperti tadi ini virus DNA saja artinya dia kekurangannya di mana? Dia tidak memiliki genom RNA. Jadi keterbatasan dalam membentuk translasi dan kemudian transkripsi. Jadi tidak ada seperti itu tadi. Artinya dia membutuhkan DNA dependent RNA polimerase. Jadi dia akan membentuk satu enzim RNA polimerase yang dipakai dari template DNA-nya. Jadi kalau kita melihat istilah seperti ini menerjemahkannya harus terbalik, yaitu dia akan membentuk enzim RNA polimerase yang menggunakan template DNA.
yaitu bergantung pada DNA ya. Ya, jadi gunanya apa? Untuk mensintesis mRNA viral. Ini semua fungsinya masing-masing. Nanti kita membahas kembali begitu di presentasi tugas kalian. Nah, ini mekanisme yang video pertama yang Ibu upload, yaitu proses intracellular trafficking di dalam sel. Itu adalah materi biologi sel. Tidak apa-apa untuk kalian mengulang-ulang kembali. Ini adalah bagaimana caranya virus itu masuk dan kemudian bergerak di dalam sel. Yang kemudian saya mau hubungkan di sini dengan materi yang video tadi itu, bagaimana protein, sorting protein dalam sel. Ya, ini seperti ini dia masuk. Berarti ini dia akan memakai mekanisme reseptor yang dimediasi oleh mekanisme endositosis yang diperantarai oleh reseptor. Kita tahu ini di membran sel ini ada reseptor yang kemudian dia setelah membentuk kompleks reseptor dengan bagian virus tadi ini akan kemudian dibungkus. Ini protein ini tadi, virus ini kita lihat virus, dia akan dibungkus oleh namanya protein vesikel berupa katrin. Nah, katrin ini akan membentuk penyatuan dengan reseptor. Kemudian dia seperti ini, kemudian akan melepas dirinya, dan ini akan dibantu oleh protein namanya protein dinamin. Ya, dia akan menghidrolisis 1 GTP untuk melepas ini. Jadi ibaratnya seperti ini. Ada yang mendesak, ini permukaan sel, kemudian ini ada berupa ini protein yang dibungkus oleh vesikel, yang akan mendorong masuk, dan kemudian penampakannya dia akan seperti ini. Dari ini dia mendorongnya masuk, dan kemudian ini sampai ini lepas masuk ke dalam sel, ya. Nah, seperti itu, ini prosesnya seperti ini. Dia setelah terlepas, kita lihat ada vesikel ini sudah diselubungi oleh klatrin, dan kemudian ini akan melepas. Klatrinnya akan dilepas, atau namanya uncoating. Jadi dia melepas bajunya, mau lepas selubungnya, dan kemudian setelah itu akan diterima oleh namanya endosom. Endosom itu adalah pengantar penerima materi pertama, ya. Disebut dia early endosom, kemudian berubah menjadi late endosom, dan terakhir dia ke lisosom. Lisosom itu disebut sebagai enzim yang berfungsi sebagai pendegradasi karena di dalamnya banyak enzim-enzim berfungsi memang untuk mendegradasi selnya. Nah, di dalamnya itu dia dibantu. Sebenarnya dengan lisosom ini itu untuk menghancurkan semua, dan yang dianggap bisa dibuang itu dibuang. Sebenarnya virus itu terbantukan dengan itu tadi, karena dengan cara lisosom tadi ini dia kemudian membantu mengeluarkan isi genomnya. Jadi ini isi genomnya ini kemudian akan dibawa oleh sentrosom menuju ke retikulum endoplasma. Ya, kemudian dia akan masuk ke ini ya. Sebagiannya lagi ini materi ini akan dibawa masuk ke nukleus, karena kita tahu di nukleus tadi itu akan berlangsung apa? Akan berlangsung proses transkripsi, ya. Nah, kemudian bagaimana tadi mekanismenya tadi itu? Kalau misalnya dia setelah dari retikulum endoplasma, otomatis kan dia harus mengikuti semua ritme, ya. Kalau kita tahu di dalam sel hostnya tadi itu berlangsung intracellular trafficking, artinya dalam sel hostnya ini kan seperti biasa, dia belum mengetahui ada penyelinap masuk, dia akan harus setelah ditranskripsi mRNA, dia akan kemudian mengangkut ke retikulum endoplasma, ya. Retikulum endoplasma ini kemudian dibawa oleh vesikel, membawa protein tadi itu menuju ke badan Golgi. Mekanismenya bagaimana? Mekanismenya adalah materi di dalamnya ini, itu virus kan sudah ikut, ya. Virus tadi ini akan dibungkus oleh klatrin dan dinamin. Kemudian dalamnya itu ada berupa marker protein namanya snare atau vesicle snare, yang akan kemudian berfungsi sebagai protein tether. Jadi kalau kalian tether wifi itu seperti ini. Jadi dia tertambat.
kalau kalian minta password WiFi apa namanya hotspot kan seperti itu, mau tetep dong punya password apa namanya passwordnya apa, setelah terpasang langsung terkonek, kalian kemudian bisa mengakses ya. Nah, seperti itu prosesnya. Jadi Fisner kemudian dengan Tisner ini berfusi namanya protein titer, dan setelah itu dia kemudian baru menurunkan isi genomnya. Nah, seperti ini. Dia baru menurunkan isi genomnya ke kompartemen Golgi. Aparatus Golgi fungsinya apa? Dia akan kemudian memodifikasi protein ini tadi, protein yang kita tahu virus tadi membutuhkan ini tadi, protein ini untuk apa? Protein ini dipakai untuk membentuk kapsidnya. Jadi dia luar biasa. Jadi setelah dia membutuhkan nukleus, dia juga membutuhkan semua organel ini tadi untuk mematangkan proteinnya ya. Nah, kemudian proses di mana virus ini akan menyebabkan penyakit kan disebut namanya patogenesis viral ya, viral patogenesis. Kita lihat dulu prosesnya virus itu tadi sampai dikatakan patogenesis itu adalah diawali pasti dengan prosesnya dia masuk ya, masuk ke dalam sel. Kemudian setelah itu dia akan menyebarkan virusnya dan kemudian akan membentuk satu ya otomatis sel itu akan menjadi luka ya, kemudian akan merusak selnya dan kemudian akan menimbulkan manifestasi klinik. Manifestasi klinik itu artinya sudah ada dampak yang setelah dia masuk ke dalam tubuh. Seperti biasa kalau misalnya virus, dampaknya kalau kita misalnya virus cacar, setelah dampak-dampaknya kurang enak badan, sakit kepala, kemudian biasanya demam tinggi, kemudian ada ruam. Hasilnya adalah apa setelah cacar? Ada bekas yang akan menyebabkan kerusakan sedikit pada permukaan kulit tadi. Ya, namanya tropism cells. Dan kemudian setelah dia ini berarti ada proses virusnya itu shedding. Dia akan menetapkan dirinya begitu masuk melalui permukaan, dia akan menetapkan dirinya untuk tinggal di bagian mana yang sesuai dengan dirinya dia hidup, namanya virus shedding ya. Jadi kemudian dia akan tetap tinggal di situ. Kalau misalnya setelah masuk ke peredaran darah, kalau misalnya dia artinya kalau misalnya contohnya virus hepatitis setelah masuk lewat permukaan kulit dan selanjutnya setelah ketemu dengan pembuluh darah, darah di situ dia memperbanyak dina dan kemudian tetap tinggal di situ. Dia tidak mau lanjut ke kapiler, limpa dan selanjutnya dan tidak mau terbawa ke organ lain. Dia tetap mau di darah. Makanya orang-orang hepatitis B itu akan menularkan virusnya itu biasanya lewat transfusi darah ya. Itu berbahayanya di situ karena memang virus itu memilih tempat tinggalnya di situ. Dan kemudian hasilnya bagaimana? Hasilnya adalah apakah kemudian host itu bisa mempertahankan dirinya dengan respon imunnya dia ya, apakah dia bisa sembuh atau juga salah satu lainnya adalah tidak sembuh ya outcome-nya. Nah, ini ada di buku yang e-book tadi itu, patogen diagram itu. Di patogen diagram itu akan bisa kelihatan, nanti kalian lihat di gambar 2, ini kurang jelas bagaimana screenshot-nya ya. Jadi penyakit-penyakit virus tadi, kita lebih memperkecil saja, virus itu bisa ditularkan dari apa? Bisa ditularkan melalui aerosol, berarti adalah percikan droplet. Racekan droplet juga bisa ada juga yang langsung dari saliva itu menyentuh misalnya kalian memakai alat gelas ya, kemudian alat makan itu juga termasuk dari proses transmisi dari saliva. Aerosol itu artinya percikan droplet tadi akan kemudian bisa menetap di permukaan ya, menetap di udara, ada sekitar berapa jam dia masa inkubasinya bisa bertahan di situ. Nah, itu adalah jenis-jenisnya ya. Jadi penularan yang melalui saliva atau kemudian jalur respiratori itu salah satunya influenza Epstein-Barr. Epstein-Barr ini adalah jenis virus yang memang banyak terjadi di negara-negara barat yang kemudian dijumpai pasiennya itu banyak kemudian ke anak-anak remaja karena dari proses ciuman ya saliva ini tadi. Kemudian virus mumps. Mumps ini
mumps kita tahu yang pernah bengkak lehernya di sini itu mumps, jadi itu juga ditularkan melalui saliva. Jadi itu menular ternyata memang virus mumps itu gondongan ya, dia bengkak di sini tak sakit ini bagian bawah telinga, ini bengkak di sini itu namanya virus mumps. Nah, kemudian ada juga penularan melalui dari fekal kemudian mulut, artinya dibawa oleh apa? Misalnya saja makanan yang terkontaminasi oleh kotoran ya misalnya itu kemudian dimakan itu bisa menularkan biasanya berupa penyakit-penyakit yang nanti berhubungan dengan gangguan pencernaan yaitu enterovirus dan rotavirus. Rotavirus ini banyak biasa terjadi pada anak-anak, balita, bayi karena apa yang itu tadi kurang higienisnya makanan yang dimakan, kemudian langsung makan kebiasaan langsung tidak mencuci tangan membawa makanan masuk itu penularannya seperti itu ya. Nah, kemudian ini adalah dari penularan dari alat kelamin ya, biasanya HIV, penyakit-penyakit kelamin yang kemudian itu diterapkan beberapa penyakit. Ya, herpes simplex itu semua dilakukan lewati dari alat kelamin. Penularan selanjutnya adalah melalui vektor, dia membutuhkan vektor. Vektornya artinya melalui gigitan serangga ya. Misalnya saja ini demam apa? Demam berdarah, demam apalagi demam berdarah, malaria ya. Ya ini juga. Nah, kemudian vektor-vektor lainnya adalah ini melalui vertebrata. Melalui vertebrata dia memakai anjing ya, perantara anjing misalnya rabies anjing gila tadi itu menggigit manusia itu bisa menularkan ya. Nah, kemudian ini adalah vektor vertebrata yaitu dari misalnya bisa langsung dari nyamuknya ya, bisa langsung juga dari nyamuknya bisa juga ke zoonosis. Ini ke kambing, kemudian ini juga menularkannya lagi dan kemudian ini akan menularkan ke manusia. Itu demam kuning ya, demam kuning. Nah, kemudian ini adalah mekanismenya, bagaimana hipotetisnya, bagaimana infeksi akut tadi ya, apa yang terjadi di dalam sistem imun. Nah, begitu tadi ini virus ini berikatan dengan sel epitel, ini seperti ini kelihatannya sel epitel, yaitu setelah itu dia akan ya seperti tadi saya bilang di bagian loss-nya tadi di bawah paling bawah ini kan jaringan yang sudah longgar tadi, di sini kemudian dia akan bereplikasi dan kemudian akan mengadakan infeksi lokal ya, infeksi lokal di bagian sini. Kemudian host ini pasti tidak diam dong karena di sini ada sel darah, yang sel darah itu kita tahu dia sebagai mekanisme pertahanan yang paling pertama non spesifik. Dia bisa mengenali bahwa ini adalah bukan sel teman, ini sel asing. Ini adalah bahan asing, namanya antigen. Dan setelah apa itu begitu mengenali ada bahan asing atau antigen yang masuk ke dalam sel ini, dia akan mengirimkan sitokin. Sitokin itu berupa mediator, berupa protein yang akan dikirimkan dia akan dikirimkan ke sel imun yang spesifik, namanya sel T ya. Nah, ini kemudian ini akan dibawa oleh sel dendritik. Sel dendritik ini akan masuk ke pembuluh limpa dan kemudian akan mengaktifkan sel T dan kemudian membangkitkan sel B untuk membentuk antibodi. Sayangnya ya kalian tidak memprogram imunologi supaya lebih bersambungan lagi ya. Ini tadi fungsinya apa? Fungsinya sitokin. Fungsi sitokin ini akan dilepaskan, kemudian reseptor toll-like reseptor ini akan akan aktif, kemudian protein viral itu akan dibawa oleh sel dendritik dari sel yang mati, ya kemudian setelah itu sel dendritik ini tadi kemudian aktif, kemudian menjadi pematangan, kemudian dia akan membawa protein viral tadi dan mempresentasikannya atau membawa ke MHC. MHC itu yang itu tadi berfungsi sebagai mabesnya di sini. MHC kelas Major Histocompatibility kelas 2 yang ada di permukaan reseptor dan kemudian bermigrasi ke limpa. Di limpa kita tahu tempatnya diproduksi itu tadi sel T dan sel B di sini. Jadi kalau di sini jagoannya sistem imun itu ada di limpa ya.
Nah, kemudian setelah itu sel dendritik ini dan sel T perawan ini akan berlangsung dalam sel limpa, dan kemudian kebanyakan infeksi virus itu akan menstimulasi respon dari T helper 1, CTL, dan kemudian antibodi dan makrofag itu akan menyelesaikan infeksi. Jadi sebenarnya otomatis secara automatically secara umum beberapa virus tadi itu bisa ditanggulangi sendiri oleh sistem imun kita karena dia sudah memiliki pertahanan sendiri bagaimana mekanisme begitu tubuh itu diserang oleh sejenis virus ya. Jadi makanya kalau biasanya kayak seperti virus mumps tadi, kalau ke dokter itu dokter paling cuma menyarankan apa? Memberikan paracetamol cuma untuk menurunkan demam dan kemudian disuruh istirahat. Ya, istirahatnya karena dengan beristirahat tadi kemudian memberikan asupan nutrisi, sistem imun itu kemudian bisa menanggulangi serangan virus tadi ya. Nah, kemudian bagaimana proses masuknya, penyebarannya, dan kemudian bagaimana dan kemudian dia bisa berpindah, tinggal atau memilih tinggal, ya. Yang ini adalah dari virus yang diperantarai oleh darah, ya. Jadi ini salah satu mekanisme virus yang masuk melalui darah, jalur darah. Nah, kita bisa lihat tempat masuknya pertama pasti ada di permukaan, ya. Ada di permukaan, contohnya permukaan kulitnya. Biasanya permukaan itu berarti menyangkut bisa kulit, bisa membran mukus. Membran mukus itu ada di mana? Membran mukus itu ada di bawah jaringan kulit ya. Membran mukus biasanya berlendir. Membran mukus itu biasanya ada di bawah permukaan hidung, ya, lubang hidung, kemudian di bibir, ada juga di telinga, kemudian ada lagi di kelamin, ya. Jadi membran mukus tadi itu sifatnya ada sedikit mengeluarkan lendir, tapi lendir itu sebagai pertahanan juga, ya, karena dia bisa melengket, membuat patogen yang masuk itu melengket, ya. Nah, kemudian setelah dia masuk melalui permukaan ini tadi dengan mekanisme masuknya tadi, dia beberapa virus tertentu tadi itu seperti herpes, virus herpes simplex, kemudian papiloma. Papiloma itu yang menyebabkan biasanya kutil, ya, papiloma virus itu yang biasanya menyebabkan kutil itu dia akan memilih tetap tinggal di permukaan kulit tadi. Dia tidak akan ikut langsungkan seperti ini ya. Kemudian di bawahnya tadi itu kita lihat di mekanisme arsitektur sel tadi di bawah permukaannya basal lamina itu sudah terdapat nodus limpa. Nodus limpa. Berarti kalau ini tandanya panahnya hitam berarti dia terus dia akan terus lagi. Kalau misalnya tandanya merah artinya dia shedding, artinya dia tinggi, tinggal atau menumpahkan. Kalau dalam istilah translate itu shedding itu ditumpahkan, artinya dia memilih tinggal di situ ya. Ini tanda merah. Nah, kemudian dia terus, berarti dia ini yang diantarai virus yang dibawa oleh aliran darah ya. Nah, begitu dia ketemu dengan aliran darah, berarti di sini terjadi viremia primer. Viremia primer itu artinya perbanyakan dia mengadakan replikasi atau perbanyakan primer yang pertama di sini di pembuluh darah. Selanjutnya dari sini ini masih tanda panah hitam, artinya dari darah ini akan kemudian disebar ke organ-organ selanjutnya. Ada yang menuju ke otot, ada yang menuju ke ke lever, ada kemudian menuju ke limpa, ya, kemudian ada yang menuju pembuluh darah. Nah, kalau ada tanda plus ini berarti dia di situ akan bereproduksi, akan berproduksi di sini ya. Dan selanjutnya akan dibawa lagi mengikuti lagi pembuluh darah. Di sini adalah terjadi viremia sekunder. Dia memperbanyak replikasi diri untuk sekunder ya kedua kalinya. Di situ kemudian ada tanda panah merah lagi, shedding, berarti di situ yang memilih tinggal di pembuluh darah itu adalah virus hepatitis B. Artinya memang ini masa inkubasinya bisa kelihatan. Di sini bisa menjadi sampai lebih dari seminggu dia sudah memperbanyak dirinya, itu sudah akan menjadi virus hepatitis B itu sudah menimbulkan gejala yang lebih kritis. Seperti hepatitis B, ya makanya itu saya bilang dilarang harus berhati-hati dalam bertransfusi darah karena bisa jadi ditularkan hepatitis itu tadi dari transfusi darah.
Kemudian penyakit virus polio ya, polio juga bisa ditularkan tadi dari darah. Kemudian HIV tentu saja, makanya kita sudah tahu transmisi terjadinya AIDS itu juga dari transfusi darah, salah satunya dari transfusi darah ya. Nah, kemudian selanjutnya yang lainnya setelah dia dari pembuluh darah tadi sudah dilakukan viremia yang sekunder, kemudian dia akan menuju lagi ke organ-organ lainnya. Ada yang kemudian menuju kulit, ada kemudian membran mukus, ada yang ke paru-paru, ada yang ke ginjal, kemudian ada ke jalur gastrointestinal, jadi jalur pencernaan ya, kemudian ada yang menuju ke otak. Yang kita lihat nih di sini ada tanda merah, tanda merah panah ini. Artinya dia akan kemudian setelah dia memperbanyak dia diri di sini, organ ini ada plus, berarti dia memperbanyak dirinya di sini, dia kemudian sudah bisa bertransmisi ke other host. Jadi dia sudah bisa menularkan kalau dia sudah ada di sini. Contohnya saja varicella zoster. Ini adalah virus zoster yang disebut cacar ular. Ibu pernah kena ini. Kalau kena ini sakit sekali, sangat sakit sekali. Itu karena dia kena ke kulit dan kemudian juga kena ke saraf ya. Salah satu contohnya lainnya lagi adalah Monkeypox virus. Jadi ini virus sama lagi hampir mirip cacar. Jadi cacar itu kan pox itu banyak sekali macam-macamnya. Kemarin ada lagi monkey virus, monkeypox ya, sejenis itu juga yang sangat menyeramkan. Nah, kemudian yang ada di membran mukus salah satu contohnya adalah rhinovirus dan enterovirus. Karena ini berarti dia akan ada pada membran mukus di bawah bibir. Kemudian jadi dia akan membawa masuk ke pencernaan. Kemudian setelah itu di paru-paru ini tadi banyak ya yang kena ke paru-paru, yang kemudian artinya kalau dia ada di paru-paru, hidup di situ, begitu orang tersebut batuk, bersin, kemudian keluar dari hidungnya tadi sebuah cairan, itu akan dikatakan dia bisa sudah bertransmisi atau menularkan ke orang lain. Nah, contohnya adalah measles, virus campak ya, kemudian varicella zoster, itu adalah yang mengena ke paru-paru. Jadi makanya dikatakan virus campak, varicella zoster itu tidak bisa bermain-main, harus memang menjaga jarak. Salah satunya di sini masuk virus corona, jadi dia akan memilih tetap tinggal di paru-paru, dan kemudian makanya kita harus menghindari orang yang batuk dan bersin tadi, karena memang setelah dia memperbanyak dirinya di paru-paru ini tadi, jalur respirasi ini tadi, dia sudah bisa menularkan, bersifat menularkan ya. Kemudian dari ginjal itu poliomavirus, kemudian dari jalur pencernaan di salah satunya rotavirus tadi ya, yang membuat sakit perut, enterovirus dan rhinovirus. Kemudian yang ada di otak salah satu contohnya adalah poliovirus dan togavirus, itu tadi. Makanya kenapa Ki harus mengisolasi sampel itu harus benar. Kalau misalnya kalian mau mengisolasi sampel penyebab rabies, kalau kalian mengharapkan menemukan ada di kulit, ya jangan berharap sampelnya bisa berhasil, karena kalian harus mengisolasi di bagian otak ya, karena dia memang tempat hidupnya ada di situ. Jangan kemudian mau berharap bisa menemukan enterovirus itu mau mengambil dari membran mukusnya, tidak akan ketemu, karena kamu harus mengambil dari jalur instruksinya, jalur pencernaannya. Buangannya di mana? Karena kita tahu jalur gastro ini akan dibuang ke feses, jadi harus mengambil sampel dari feses. Makanya kalau sampel virus corona ini kenapa harus diambil dari nasal ya, diambil swab yang akan dimasukkan melalui hidung ya, karena itu adalah satu saluran dengan ke paru-paru ya. Nah, seperti itu. Nah, ini tadi mekanismenya tadi hampir sama mekanismenya tadi. Jadi setelah dari mukus ini tadi, dia akan melalui, ini namanya permukaan, kemudian ada yang melalui mulut ya, kemudian alat kelamin seksual dan atau juga urogenital ya. Kemudian ada melalui saluran nafas, dan kemudian plasenta. Plasenta ini berarti dari ibu yang kemudian menularkan ke anaknya. Beberapa salah satunya biasanya virus HIV, ibunya virus HIV, dia bisa kan menularkan melalui plasenta ke anaknya, ke janin ya.
Nah, kemudian penyebaran virusnya ini tadi penyebaran dekat, bisa jadi dengan berjarak dekat dia sudah bisa menyebabkan infeksi, dan kemudian kalau ini artinya penyebaran jauh itu berarti dia harus melalui tahapan tadi, ya, yang tadi itu panjang sampai secondary premia, jadi dia akan menyebar melalui aliran darah, limfatik, dan saraf neura. Dan kemudian setelah itu dia akan terjadi transformasi, dia bisa mengadakan transformasi sel yang bisa menyebabkan kanker. Kebanyakan virus RNA itu bisa menyebabkan kanker ya. Jadi biasanya dia cuma awalnya papilomavirus sampai kemudian menjadi virus kanker rahim, leher rahim. Nah, itu bahayanya. Kemudian biasanya terjadi pada permukaan tubuh yang terlibat dalam masuknya virus, pasti nih ya. Kemudian terjadi pada tahap penyakit yang berbeda tergantung jenis virus dan waktu infeksi pada host. Nah, kerusakan dan gejala klinisnya, kita bisa melihat gejala-gejala umum yang ada itu, yaitu akan mengadakan destruksi sel atau merusak sel yang terinfeksi pada jaringan targetnya. Pokoknya pelajari tadi prinsip yang pertama, di mana dia kemudian memilih tinggal bereplikasi pada organ-organ tersebut, otomatis dia akan mendestruksi atau merusak sel tersebut. Nah, akan mengalami gangguan fisiologik dengan adanya kerusakan jaringan tadi, dan akan menimbulkan gejala-gejala klinis yang biasanya gejala umum yang berhubungan dengan infeksi virus itu malaise, dari kata malaise malas ya, jadi kurang enak badan, kemudian anoreksia itu tidak ada nafsu makan, itu gejala-gejala klinis yang muncul. Nah, kemudian outcome-nya hasilnya bagaimana? Salah satunya adalah karena dengan adanya sistem imun tadi kita itu ya ada proses recovery, ada yang kemudian bisa sembuh karena ada sifatnya sel penyakit tadi itu namanya self limiting, jadi dia bisa namanya menyembuhkan dirinya sendiri dengan berhubungan dengan respon host, yaitu sistem imun tadi. Jadi corona pun sebenarnya virus COVID-19 ini juga termasuk ke dalam self limiting, jadi dia bisa menyembuhkan dirinya sendiri, jadi dengan membantu memberikan asupan nutrisi, memberikan kesempatan kepada sistem imun untuk menghadapi serangan tadi. Nah, ada juga sifatnya yang persisten, jadi dia akan menyebabkan infeksi yang kronik dan laten, artinya dia perlahan-lahan lama sekali prosesnya itu untuk bisa menimbulkan gejala. Salah satu itunya adalah herpes simplex, kemudian varicella zoster. Jadi ini dia namanya benar-benar laten ki, bisa menular, bisa bersembunyi ya. Laten itu artinya dia tidak nampak gejalanya tapi kemudian bisa menularkan. Nah, kemudian persistensi artinya salah satu contohnya dia akan virus ini bisa memperbanyak diri secara berlangsung ke dalam tubuh dalam jangka waktu yang sangat rendah ya. Seperti saja jadi virus HIV, virus hepatitis B, sitomegalovirus, dan Epstein-Barr. Kemudian salah satunya adalah ia akan menyebabkan gejala subklinis atau tanpa manifestasi klinis, tanpa gejala sedikit pun juga. Tergantung juga sebenarnya dari toleransi tubuh tersebut. Orangnya berbeda-beda ya. Ada yang dengan sedikit saja kemudian bisa menimbulkan gejala, ada juga yang kemudian memang menimbulkan gejala yang berat. Seperti dengan corona ini ada yang kemudian tanpa gejala tapi ternyata memang dia membawa virus tersebut ya. Nah, kemudian penyakit-penyakit virus tadi ini hampir sama aja dengan penjelasan gambar yang tadi, ada yang melalui plasenta, kulit ya. Saya lompati saja. Nah, ini salah satu contohnya yang kelihatan. Kalau yang dari plasenta tadi, yang bisa melalui plasenta yaitu herpes, cytomegalovirus, ya, kemudian varicella zoster, rubella, ya, rubella. Makanya waktu pernah lagi parah-parahnya mams, rubella waktu itu kan lagi terkena kepanikan tuh, karena memang dari orang ibu hamil bisa menularkan ke anaknya. Ibu yang kemudian menderita rubella, kemudian menderita herpes, itu kalau dia kena ke anaknya bisa mengalami gangguan pendengaran, kemudian kebutaan. Jadi itu dampaknya virus rubella. Nah, kemudian contoh-contoh lainnya yang ada di kulit ya, ada di kulit itu herpes simplex, varicella zoster, ada pox virus ya, cacar ya, kemudian papilomavirus, campak ya, itu Coxsackie. Ini nanti yang akan menjadi tugas kalian masing-masing ya.
ada bagian mata, ini salah satu contohnya adalah adenovirus, enterovirus, rubella virus, konjuktivitas ya. Makanya juga salah satu virus coronavirus itu termasuk ke dalam sini yang bisa memilih replikasi tempat hidupnya itu juga ke konjungtiva ya yang ada di bagian mata. Makanya kita tidak boleh menyentuh bagian mulut, kemudian hidung dan mata ya karena itu tadi. Karena dari mata dia bisa membawa masuk jalan masuknya. Nah, kemudian ini adalah contoh-contoh lainnya yang ada di parititis. Parititis di sini adalah virus mumps, kemudian di genital ya di organ organ kelamin yaitu herpes simplex ya, kemudian papillomavirus ya genital. Nah, kemudian di jalur-jalur pencernaan, rotavirus, enterik, ya, dan kemudian yang ada di lever, ini hampir mirip yang tadi, ya. Kalian pelajari saja. Ya, sekian dari saya. Kemudian kalian siap-siap menunggu pembagian tugasnya. Setelah tadi memahami tadi mekanismenya, setelah melalui primary, sekunder, primary, primer. Ingat ya, viremia itu adalah memperbanyak dirinya, mereplikasi, kemudian dia akan dibawa oleh aliran darah menuju ke organ-organ, tergantung kemudian dia memilih, kemudian ada di situ. Setelah dia berakhir siklusnya di satu organ, artinya otomatis dari situ dia sudah bisa menularkan dari satu orang ke orang lain ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.